Guys, sekarang aku ada di taman, salah satu taman dekat rumah kita. Kita baru aja masuk ke taman. Di sini aku langsung melihat buah plum. Lihat teman-teman, pohon plum tuh di bawahnya kan, ya kan, berserakan. Seperti yang aku bilang, di sini tuh. Di sini tuh buah plum itu di mana-mana. Itu seperti ini, seperti buah kelengkeng gitu ya. Tuh, pokoknya banyak lah ya. Tuh. Jadi kita itu kalau panen plum pinggir jalan itu bukan nyuri atau bukan punya orang. Di sini mah banyak di mana-mana. Oke, kita lanjut, kita cari tempat duduk yang enak di bawah ini, di bawah pohon karena panas banget, guys. Tuh guys, di tengah-tengah taman ada lagi pohon plum yang sudah tinggi banget. Tuh lihat tuh buahnya. Ini mah plum ungu guys, cuman kecil-kecil. Plum ungu liar, tuh lihat menipa balatak. Mantap. Aku baru kesini loh, baru ke taman ini. Coba kalau tahu kita panen plum ungunya di sini gratis. Sekarang mah udah nggak ada, udah jatuh semua. Ini nih pohonnya nih. Kalau yang kuning tadi masih banyak, yang ungu udah berjatuhan. Oke, kita langsung ke sana nyari tempat duduk, belum nemu. Kita mau nyari yang nggak ada orang, biar kita fokus ceritanya. Tamannya tembus ini jalan kereta api dan kita bisa ke sana. Jadi ini apa, tamannya dibagi dua gitu, terhalang oleh jalan kereta api. Sekarang kita ke sebelah sananya. Di sana ada perumahan-perumahan. Sebelah sini nggak ada banyak orang guys. Itu ada sana ada kursi, kita duduk di sana. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Abdi Tehani sareng Kang Andrea. Hari ini video spesial banget teman-teman. Seperti yang kami janjikan, yang aku janjikan, aku akan memperkenalkan diri aku dan suami lebih dekat lagi dengan kalian ya, karena banyak di antara kalian yang bertanya gimana kami bertemu, di mana, gimana dan sampai menikah dan hingga aku tinggal di Italia sekarang teman-teman. Jadi video ini spesial banget untuk 30.000 subscribers. Thank you for 30,000 subscribers. Terima kasih. Terima kasih, grazie mille. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan kasadayana. Terima kasih teman-teman telah support channel aku. Hingga sekarang channel aku sudah mencapai 30.000 lebih ya. Dan sekarang saatnya kita perkenalkan diri kami lebih dekat lagi dengan kalian ya. Jadi teman-teman, we start the story, our story. Start the story. Ya. Jadi teman-teman, aku dan suami ketemu di Hong Kong ya, waktu aku kerja sebagai TKW ya. Aku di Hong Kong kerja sebagai TKW, ngurus anak lah, lebih ke babysitter ya. Aku ngurus anak di sana umur TK gitu, umur 5 tahunan, sekolah TK aku antar jemput dia. Jadi aku tuh satu majikan, kerja satu majikan ada 3 orang ya. Jadi yang satu ngurus anak, yang satu masak, dan yang satu ngurus nenek dan rumah gitu. Setelah 2 tahun lebih aku kerja di Hong Kong dan how we met. Jadi kita itu ketemu di sosial media. Jadi waktu itu aku
punya WeChat, karena di Hong Kong kan suka pakai WeChat ya, selain WhatsApp juga. WeChat itu kan kerjanya kalau misalkan kita kocok itu, kita shake telepon kita, akan bermunculan tuh si teman-teman deket ini sekitar kita, around us. Jadi kita itu akan berteman dengan orang-orang di sekitar, yang tinggal di sekitaran kita gitu teman-teman. Waktu itu suamiku tinggal di Cina, masih tugas kerjanya di Cina ya teman-teman. Dan dia juga sering ke Hong Kong karena dia juga punya office. You have an office also in Hong Kong, right? So dia sekitar how often you go to Hong Kong? Every 2 weeks. Every 2 weeks. Jadi dia itu setiap 2 minggu sekali pasti ke Hong Kong untuk kerja gitu. Nah, waktu itu kita ketemu di WeChat, berteman, terus di chat. Pertamanya sih nggak serius, cuman berteman-teman aja gitu. Lama-kelamaan dia itu naksir sama aku gitu ya. Aku naksir sama aku udah jelasin, aku cuman pembantu gitu ya. Bukan siapa-siapa. Tapi dia bilang, aku nggak melihat, aku dan keluargaku nggak melihat kamu tuh siapa, katanya gitu. Cuman aku dulunya minder, aku nggak mau, takutnya orang tuanya nggak setuju gitu. Karena taulah ya, kebanyakan kan seperti di Indonesia mah kan orang itu memandang babat bibit bobot gitu ya. Jadi aku tuh nggak minder gitu, nggak nanggepin dia. Tapi lama kelamaan kayaknya dia tuh serius gitu. Pas kita di Hong Kong, dia lama kita chatnya itu nggak pernah ketemu teman-teman, sampai 6 bulan, chatnya masih setahunan lebih gitu ya. Pas kita chat, kita ketemuan. First we met after we chat after almost 1 year, right? After almost 1 year we have chit chat on WeChat. So we met first we met in a cafe. Pacific Coffee sih. Jadi kita itu ketemuan di cafe sambil ngopi gitu, perkenalan setelah setahun chat ya. Dan setelah kita ketemuan juga teman-teman, kita itu nggak pernah punya banyak waktu. Kita paling ketemu cuman sebulan sekali atau 2 minggu sekali untuk ngopi doang, karena aku statusnya sebagai babysitter itu kalau libur kerja pulangnya harus cepat-cepat gitu, tidak seperti TKW yang lain kan. Kalau hari libur itu pulangnya sampai malam. Kalau aku enggak gitu, jam 4 sore harus keluar siang, jam 4 sore harus kembali lagi ke rumah gitu. Jadi aku nggak punya banyak waktu. Jadi setelah kita ketemuan, pertama kita ketemuan, dia langsung suka sama aku ya begitulah teman-teman ya, kita jalani aja dulu gitu. Jadi pas setelah 6 bulan dari kita ketemu ya, aku nanya sama dia, kamu serius nggak sih gitu, soalnya dia itu jarang ke Hong Kong tuh, waktu setelah kita ketemu tuh jarang ke Hong Kong, mungkin dia sibuk gitu. Terus aku nanya, kamu serius nggak sih sama aku gitu, aku nggak mau punya pacar lama-lama loh, kata aku, kalau nggak dinikahin gitu. Kalau kamu nggak serius, aku nggak mau jadi pacar kamu gitu. Aku nantangin kayak gitu teman-teman, soalnya beneran aku nggak mau berpacaran. Aku kalau mau ada yang serius nikahin aku gitu. Terus dia serius. After when you decide to marry me, you come back to Italy, alright, to prepare everything, to make the document and so. Jadi setelah dia putuskan, iya katanya, dia serius katanya. Setelah putuskan dia untuk menikahi aku, dia kembali ke Italia untuk minta restu izin orang tuanya, untuk beli cincin juga, untuk mempersiapkan surat-suratnya kayak gitu ya. Dan aku juga sama teman-teman, aku juga nyuruh kakakku untuk nyiapin semua dokumen aku, karena orang tuaku, aku sudah tidak punya orang tua pas menikah dengan dia. Orang tuaku sudah meninggal lama, beberapa tahun sebelum aku menikah dengan dia ya. Jadi aku nyuruh kakakku untuk bikinin aku dokumen untuk jadi wali aku gitu ya. Jadi sebelum kami menikah itu, pokoknya dia udah tertarik dengan Islam itu sebelum kenal aku. Dia sering ngeliat, sering baca-baca kayak gitu teman-teman. Jadi pas dia udah kenal dengan aku itu, sebelum nikah dengan aku, dia pergi ke salah satu masjid yang ada di Hong Kong, dan dia
jadi mualaf, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Nah setelah itu aku suruh kakakku bikin dokumen, ngurusin ke kecamatan, ke RT RW, ke desa, sampai ke KUA di Cianjur teman-teman ya. Udah beres semuanya dokumen, dikirim ke Hong Kong. Kita sudah siap berdua nikah. Kita nikah di Hong Kong teman-teman ya. Kenapa kita nikah di Hong Kong? Why we get married in Hong Kong? I still don't know. Jadi why we don't get married in Italy? Because we was living both lives. Yes. Jadi yes, I mean because many of them they take first to Italy and they get married there. Oh, in any case, I don't know the order. For us it was better do it there. Jadi kata suamiku katanya, jadi mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kami nikah di Hong Kong? Karena kita berdua tinggalnya pas di sana gitu, suamiku juga di sana gitu, jadi lebih mudah gitu, nggak usah keluar lagi duit untuk ngebiayain aku datang ke Italia, bikin visa dulu ini itu gitu ya teman-teman. Jadi kita putuskan untuk nikah di Hong Kong. Dan kalau misalkan aku nikah di Indonesia juga, aku tahulah sendirilah ya, di Indonesia mungkin urusannya lebih ribet lagi kalau nikah sama WNA gitu. Jadi kita putuskan untuk nikah di Hong Kong ya. Nah alhamdulillah teman-teman, jadi setelah kita nikah di Hong Kong itu walinya ada kakak aku dan juga teman-teman aku undang yang ada di Hong Kong semuanya. Nah setelah kita menikah di Hong Kong, kita after we get married we come back to Indonesia to make a little party with my family. Jadi setelah kita menikah di Hong Kong itu kita ke Indonesia, jadi untuk selamatan ya di Indonesia, kecil-kecilan gitu sama keluarga aku, orang-orang sekitar gitu teman-teman ya. Setelah itu aku bikin visa juga untuk ke Cina, dan akhirnya and finally you took me to China to live with you. Jadi setelah itu dia bawa aku ke Cina karena dia kan kerjanya di Cina, dan kita tinggal di Cina itu sekitaran 4 tahun lebih ya teman-teman. 1 tahun di Cina, dia bawa aku ke Italia teman-teman ya. Oh ya lupa teman-teman, maaf ya ceritanya kembali lagi sedikit ke belakang. Jadi aku ketemu mertua aku pertama kali itu di Cina teman-teman ya. Jadi aku pas ke Italia setelah menikah itu aku sudah kenal mereka. Jadi pas kami menikah pun aku sudah kenal dengan mertua. Jadi mertua yang datang ke Cina gitu, ke Hong Kong gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut ya. Nah setelah 1 tahun di Cina aku tinggal, kami setiap tahun itu pulang pergi Cina Italia kayak gitu teman-teman. Dan kami juga ngadain pesta di Italia bersama teman-temannya dia, bersama keluarganya dia gitu. Jadi kita nikah di Hong Kong, pulang ke Indonesia, ngadain selamatan di Indonesia, terus pulang ke Italia, ngadain juga sedikit pesta kecil-kecilan bersama keluarga gitu teman-teman. Dan setelah 4 tahun lebih di Cina, akhirnya finally after we live almost 4 years in China, we moved to Italy. Now we are here. Jadi setelah 4 tahun kita tinggal di Cina, kita putuskan untuk pindah ke Italia karena dia mau tinggal di Italia katanya. Soalnya orang tuanya udah mulai tua, dia nggak mau jauh dari orang tuanya katanya gitu. Jadi dia putuskan untuk pindah kerjanya, jadi tinggal di Italia gitu teman-teman ya. Sebentar, kereta liwat ini panjang. Ada kereta lewat teman-teman, panjang banget, nggak selesai-selesai. Nah sekarang kita tinggal di Italia sudah 3 tahun lebih. Jadi pernikahan kita itu sudah hampir 7 tahun teman-teman, tapi belum qadarullah ya, belum dikaruniai momongan. Aku minta doanya dari kalian semua, semoga kami cepat-cepat diberi anak ya, diberi kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa ya, semoga amin ya robbal alamin. Ya begitu teman-teman cerita gimana kami bertemu gitu ya. Jadi asalnya aku TKW, dia bos. I'm a helper, you are a boss. A boss of what?
Jadi begitu ceritanya teman-teman ya. Jadi untuk cerita selanjutnya mungkin ada yang penasaran, ada yang kelewat, boleh ditanyakan di komen ya, dan mungkin aku akan ceritakan, mungkin kami akan ceritakan di episode selanjutnya, episode berikutnya. Jadi untuk cerita perkenalan kali ini diakhiri cukup sekian aja ya teman-teman. Dia nggak banyak ngomong, dia serahin ke aku semuanya karena dia juga nggak bisa ngomong banyak Indonesia. Jadi kalau misalkan aku ngomong Inggris ke dia, nanti aku harus ceritain lagi bahasa Indonesia ke kalian gitu. Jadi biar nggak lama, jadi aku ngomong aja sendiri gitu. Jadi begitulah cerita cinta kami. Jadi asalnya aku TKW, dia kerja di Cina. Dia itu bukan kerja ke orang, tapi dia itu punya perusahaan keluarga sendiri. Jadi pas itu dia tugasnya di Cina gitu teman-teman. Sampai sekarang juga dia kerja di perusahaan keluarganya. Jadi segitu aja videonya ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, thank you for 30k subscribers. Mantap, saya mantap. Mantap, terima kasih banyak teman-teman sudah dukung channel aku. Terima kasih banyak, pokoknya aku tuh bahagia sekali ya. Hatur nuhun pisan kasadayana orang Sunda anu sok komen. Aduh, kareta lewat deh. Pokoknya hatur nuhun pisan, terutama ka orang Sunda anu sok komen lah lucu. Jadi kalian terhibur dengan video aku, dan aku juga terhibur dengan komen-komenan kalian yang lucu gitu teman-teman. Jadi aku juga semakin semangat, tambah semangat lagi untuk kontennya gitu. Kalau misalkan aku sedang pas online, habis upload video terus aku online, aku langsung balesin tuh komen kalian. Tapi kalau aku sibuk, aku balesnya di next day-nya, di hari berikutnya gitu teman-teman ya. Karena maklumlah, sendirian aku kerjanya bikin video, ngedit, upload, pokoknya mah menguras tenaga pikiran banget sumpah teman-teman. Nggak ada yang bantuin lah ya. Semoga sukses channel aku seperti channel-channel yang lain. Terima kasih supportnya sekali lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Ciao. See you on my next video. Ciao. Ketemu lagi tepang deui di channel abdi berikutnya. Selamat wayah kieu nya teman-teman di Itali. Angin meni sepoi-sepoi. Enak banget, ini panas tapi tapi ada angin sepoi-sepoi teman-teman ya. Tur nuhun, bye.